padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Senin 17 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Renungan kita bersama dengan Suster Maria Joyce PRR dan doa bersama dengan Suster Maria Dominik PRR. Mari kita mengawali doa dan renungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Roh Allah Bangkitkan Kami, Madah Bakti nomor 452. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih dan cinta, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan, dan rahmat kesehatan yang masih saja kami terima dari hari ke hari hingga pada saat ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu, terangilah kami dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami juga mampu melewati, menjalani masa pantang dan puasa kami di masa Prapaskah ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menyangka
bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Hari ini Yesus berbicara kepada kita tentang perbuatan baik, yakni memberi. Yesus berkata, barang siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Pernyataan Yesus ini senada dengan ungkapan yang sering kita dengar dalam hidup kita setiap hari, yakni bahwa memberi lebih banyak tidak akan membuat kita kehilangan apa yang kita berikan itu. Melainkan dengan memberi, kita akan menerima lebih banyak. Hal inilah yang Yesus maksudkan dalam sabdanya, dengan memberi kita akan menerima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satu perbuatan baik pun yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya, segala apa yang baik, senantiasa dipandang, diperhatikan, dan diperhitungkan Tuhan. Yesus bahkan menegaskan, perbuatan memberi air sejuk secangkir pun, upah kita tetap diperhitungkan. Pernyataan Yesus ini menyadarkan kita tentang makna dari memberi atau pentingnya memberi di dalam hidup kita. Memberi bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Semua orang dapat memberi. Orang memberi waktu untuk mendengarkan atau menemani. Orang juga bisa memberikan tenaga untuk menolong atau mengerjakan sesuatu. Orang juga bisa memberikan pikirannya untuk menghasilkan pola pikiran yang bermanfaat atau memberi materi untuk menolong kelangsungan hidup sesama. Aktivitas memberi dirasakan sebagai sebuah kebiasaan dan telah menjadi pembiasaan yang baik. Banyak orang berkisah bahwa ketika ia memberi sesuatu yang menjadi kebutuhan orang lain, ia merasa sangat bahagia. Sebaliknya, bila ia tak memberi, ia akan dikejar oleh rasa bersalah dan juga menyesal. Meskipun demikian, tak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan seringkali kita menyadari diri
kita menemukan diri kita memberi sesuatu secara terpaksa atau bahkan memberi dengan menuntut upah. Dan bahkan ada pula yang ternyata tidak mau memberi atau sering kita sebut dengan kikir atau pelit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, juga renungan singkat ini, memberi kita pencerahan serta membuka hati kita, agar kita ikhlas memberi diri, entah waktu, entah tenaga, entah pikiran, ataupun sesuatu yang ada pada kita, materi, barang-barang yang sederhana yang dibutuhkan oleh sesama kita. Sebab pemberian yang kecil ataupun sederhana, bahkan memberi senyum pun akan sangat membahagiakan, baik oleh kita yang memberi ataupun oleh sesama yang menerima pemberian dari kita. Kebahagiaan hati merupakan upah yang diperhitungkan Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua umat beriman di mana saja berada. Ya Bapa, berkatilah kami umat-Mu, teristimewa di masa pantang dan puasa kami ini. Semoga kami sungguh-sungguh menjalani masa puasa dan pantang kami ini, sehingga kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut hari Paskah, kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan sesama saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Teristimewa bagi mereka yang tidak memiliki biaya untuk menjalankan pengobatan. Kami mohon ya Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu melalui sesama yang ada di sekitar mereka, agar mereka pun boleh mendapat bantuan, sehingga dari bantuan sesama yang ada di sekitar mereka, mereka pun boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang dalam masa-masa sulit dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Kita mohonkan Tuhan hadir bersama mereka, memberikan mereka kekuatan dan juga jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan semoga segala cobaan dan tantangan ini menjadikan mereka semakin beriman kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari Minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.